Saya share dulu untuk materinya ya. Nah, materi ini jadi tentunya sudah saya berikan untuk PowerPoint-nya. Sudah tertampil untuk slideshow-nya di kamera panjenengan semua. Sudah, Bu. Nah, komunikasi lisan. Nah, apa ini perbedaan komunikasi lisan dengan komunikasi tertulis? Ada yang tahu perbedaannya? Apa perbedaannya? Mas Ilham? Mungkin bisa. Tertulis menggunakan tangan, bisa menggunakan mulut. Oh, tertulis menggunakan tangan. Kalau lisan menggunakan? Nggak menggunakan tangan juga? Mulut. Oh, menggunakan mulut. Nah, nanti apakah hanya mulut saja gitu ya? Nah, tidak halus mulut saja kan, nanti juga ada bahasa tubuh, gerak-gerik tubuh ya. Misalkan ketika ketika kita menyatakan persetujuan, kita bisa berjabat tangan. Artinya, oh, tanda setuju tanpa harus kita tulis gitu ya. Oke, komunikasi lisan atau oral komunikasi ya. Di sini juga merupakan saluran yang paling banyak digunakan dalam bisnis selain komunikasi tertulis ya. Kemudian apa saja di sini? Nah, misalkan seperti saat ini ya, ini juga komunikasi lisan gitu ya, daring gitu. Percakapan tatap muka, ada interview, kemudian ada pidato, mungkin panjenengan yang mengikuti organisasi gitu ya. Kemarin mungkin Hima sedang ada musyawarah besar, nah itu juga lebih banyak ke komunikasi lisan yang mereka lakukan. Ya, presentasi dan lain sebagainya. Kemudian bisa menggunakan telepon ya, kemudian radio, kemudian video, telekonferensi, video conference yang kita lakukan sering ya untuk saat ini. Oke, kemudian kapan sih komunikasi lisan itu digunakan? Ya, ini cocok apabila kita memang memerlukan umpan balik secara langsung. Jadi di sini jawaban secara langsung dari penerima seperti tadi interview misalkan. Nah, interview ya nggak mungkin kita interviewnya lewat surat-suratan gitu ya, kayak zaman dulu ya. Siti Nurbaya gitu pakainya surat-suratan ya kalau pas menyatakan cinta. Tapi kalau zaman sekarang kan nggak perlu surat-suratan ya, sudah ada media yang lain atau mungkin langsung nembak langsung. Nah, ini cocok digunakan kalau memang diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. Mas Ilham, ya kalau nembak biasanya medianya yang digunakan apa? Pernah nembak cewek enggak, Mas? Pernah belum? Belum? Oh, belum. Belum ada pengalaman, Bu, gitu ya, Mas Ilham. Kalau Mas David tadi kayaknya ada Mas David ya, Berayu Mas David. Mana biasanya videonya dinyalakan Mas David nih. Jadi David punya cewek, Bu. Oh, David udah punya cewek. Nah, ini ya. Mas David nih tak tunggu. Nah, itu kemudian yang kedua ini pesan relatif sederhana. Oke, ya, bisa misalkan dalam rapat atau presentasi ya, ini pesannya disampaikan relatif sederhana. Kemudian tidak memerlukan catatan sebagai dokumen. Ya, audien dikumpulkan dengan mudah dan ekonomis ya, misalkan diberikan pemberitahuan besok rapat atau besok melakukan presentasi dan lain sebagainya itu ekonomis atau efisien dalam hal biaya. Kemudian ingin mendorong interaksi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ya, hubungannya pasti di sini ingin menerima umpan balik secara langsung tadi ya. Oke. Nah, ada keunggulan dan kelemahan ya. Keunggulannya apa saja jika kita menggunakan komunikasi lisan ya. Yang pertama, tentunya karena ini diterima oleh komunikan secara langsung, kita sebagai komunikator gitu ya, menyampaikan kepada komunikan ini lebih cepat tanpa harus menunggu. Langsung saja seperti interview ya, kita menanyakan pertanyaannya, kemudian kita secara langsung untuk mendengarkan jawabannya seperti apa. Ya, langsung saat itu juga bisa diterima
keputusan atau hasilnya ini layak atau tidak untuk diterima di perusahaan kita misalkan. Kemudian yang kedua, ditunjang oleh mimik wajah dan gerak tubuh untuk memperkuat pesan yang disampaikan agar efektivitasnya tinggi. Tadi saya sampaikan ya Mas Ilham, walaupun komunikasi lisan ya tidak serta-merta kita ngomong aja gitu ya, tetapi bahasa tubuh kita pakai. Apa saja Bu, dari atas kepala sampai ujung kaki. Tangan juga dipakai misalkan. Nah, misalkan ketika panjenengan berbicara atau berdiskusi dengan siapapun juga gitu ya. Misalkan kalau malu berarti kita menutup wajah misalkan, atau kalau kita setuju biasanya memberikan jempol gitu ya, pertanda setuju, atau misalkan berjabat tangan. Apalagi kira-kira gerak tubuh yang bisa menunjang komunikasi lisan. Ya, gerak tubuh yang bisa menunjang komunikasi lisan apa? Anggukan kepala bisa nggak? Anggukan kepala. Bisa ya menyatakan setuju, misalkan dalam suatu rapat, oh anggukan kepala, setuju, tanpa harus kita menulis nih, saya setuju dengan Anda gitu kan, tanpa kita harus seperti itu ya kita tahu, kalau anggukan kepala berarti mereka menyetujui apa yang kita sampaikan. Ya, atau misalkan mimik marah ya, marah berarti dengan ekspresi wajah. Ya, siapa yang suka marah di sini? Ya, jangan suka marah. Mas, langsung lebih bentar. Oke, ini ada Mas Dimas juga ya, mulai masuk ini. Nah, jadi di sini tadi saya sampaikan ternyata komunikasi lisan itu tidak hanya suara saja. Kepikiran Roma. Jadi kira nengkos lah tenang Mas. Siapa ya ini? Aku rati pas yang iso waduh, sing iso ninggal wong sono, iso ninggal wong. Siapa ya ini? Oke. Ya kerjum SMK kerjum biyen yo lah. Mas Dimas mungkin tak mute dulu ya. Ya. Ternyata Mas Dimas. Oke. Nah, artinya di sini umpan balik bisa langsung dilihat dan dirasakan. Kemudian apa sih kelemahannya ya? Hambatan teknis misalkan ya suara gaduh seperti tadi ya, kita sedang fokus mencontohkan bagaimana bahasa tubuh. Nah, tetapi ada suara masuk dari yang lain, komunikan yang lain. Nah, ini juga hambatan teknis. Atau misalkan sering sekali ya, kalau misalkan pas cuaca buruk kita harus ada Zoom online. Ya, ini berarti kalau cuacanya buruk seperti kemarin saya ngajar kelas weekend gitu, kelas hari Minggu ternyata hujan. Nah, ini akhirnya terputus-putus juga. Nah, itu hambatan teknis juga. Atau misalkan kita sedang pidato, nah ternyata mikrofonnya mati atau lampunya mati dan lain sebagainya. Nah, ini juga kelemahan ya, karena nanti akan mengganggu apa yang akan kita sampaikan. Kemudian jika tidak diberi perhatian, maka kemungkinan besar poin penting akan hilang. Nah, biasanya di sini ya, kalau misalkan dalam suatu rapat itu pasti ada seorang notulen. Ya, gunanya untuk apa notulen itu? Ada yang tahu notulen itu seperti apa sih notulen? Notulen itu orang yang menulis catatan-catatan yang disampaikan di dalam rapat tersebut. Untuk apa? Untuk memberi poin-poin penting apa saja yang disampaikan. Ya, walaupun komunikasi lisan, tetapi harus ada di sini catatan-catatan yang nantinya ini menjadi suatu dokumentasi. Ya, karena itu penting. Nah, gunanya untuk apa, Bu? Notulensi rapat atau notulensi kegiatan yang lain misalkan. Nah, ini kalau ada biasanya di dalam suatu kegiatan membutuhkan suatu laporan atau bahkan ada monitoring dan evaluasi. Nah, itu diperlukan ya, bukti-bukti seperti itu selain foto, kemudian daftar hadir, notulensi juga diperlukan. Ya, karena itu berarti itu mencakup semua aktivitas di dalam komunikasi lisan yang sudah dilakukan ya. Kemudian ya, jadi
biasakan misalkan komunikasi lisan pun tetap harus ada notulensi ya untuk kegiatan apapun, rapat boleh, kemudian notulensi misalkan kegiatan sebentar lagi pemilu raya ya untuk pemilihan ketua BEM boleh, nah dan lain sebagainya. Kemudian kelemahan yang ketiga, audiens seringkali menilai isi pembicaraan berdasarkan penampilan fisik tanpa mendengar dulu apa yang disampaikan. Nah ini ya kadang menilai dengan penampilannya saja ya. Ya seperti tadi karena memang poin penting kalau nggak dicatat ini akan hilang ya. Oke selanjutnya. Nah, apa saja yang dilakukan di dalam komunikasi lisan? Ternyata ada beberapa aspek. Yang pertama adalah berbicara, ya, menyampaikan informasi yang dilakukan secara lisan dengan memberikan pengucapan kata-kata. Yang kedua, menyimak. Nah, ini penting juga. Seperti saat ini yang kita lakukan, Bu Rati menyampaikan materi, kalian menyimak. Nah, ini adalah keterampilan untuk komunikasi lisan. Ya, harapannya apa? Ya, seperti kemarin contohnya misalkan komunikasi tertulis. Saya sudah berikan slide-nya. Nah, tetapi ketika saya tanyakan di awal tadi, apa perbedaan komunikasi lisan dan komunikasi tertulis? Nah, ternyata ini pada diam semua. Nah, Bu Ratih ditinggal ini. Jadi bisa jadi ini kalau kuliah semacam ini, Bu Ratih yang aktif, kalian mungkin meninggalkan kemana-mana aja, ada yang makan, ada yang tidur deh kali ini. Ayo, makanya toh videonya diaktifkan yuk. Yuk diaktifkan. Makanya Bu Rati kan nggak tahu, yuk diaktifkan semua. Ya, Mas David pakai baju yellow. Pakai baju yellow nggak melo ya, Mas? Oke. Siapa lagi nih? Ada Mbak Yuliana, oke. Kemudian yuk di-on-in semua Mbak Najikatus. Oke, karena ini saya record, nanti saya posting di YouTube ya. Jadi kelihatan siapa yang aktif, siapa yang tidak masuk. Walaupun nanti absensi ya, Bu. akan saya bagi. Dimasukkan kelas. Oke. Ya ini ya Mas Dimas. Mas Dimas, di mana ini kok pakai masker juga Mas Dimas? Lagi di mana? Where are you? Di kampus, Bu. Oh, di kampus. Oh, lagi di kampus ya. Sudah, oke. Kalau keluar mohon untuk untuk tetap menggunakan ini ya masker karena mungkin ini kondisi memang saat ini luar biasa ya. Bu Ratih juga baru kehilangan bule, artinya adik ibu mertua karena beliau tertular dari suaminya yang juga bekerja sebagai tenaga pengajar seperti saya tapi di daerah Kudus gitu ya. Jadi ternyata suaminya ini terkena di kampus kemudian menulari istrinya. Kebetulan bule saya ini punya penyakit bawaan penyerta untuk stroke-nya sehingga kemarin Jumat beliau meninggalkan keluarga. Jadi artinya di kampus ini juga bisa jadi klaster, makanya untuk saat ini kita memang WFH, walaupun 2 minggu yang lalu saya bilang nanti sebentar lagi kita tatap muka, tapi ternyata dibalik lagi bahwa minggu kemarin sudah nggak boleh tatap muka lagi, kita harus WFH, banyak WFH-nya gitu ya. Paling ini Bu Ratih ke kampus juga karena tadi pagi sampai tadi jam 11 saya harus uji skripsi gitu, sidang. Harusnya saya mau pulang tapi ya sudah tak lanjutkan aja, saya majukan jamnya untuk komunikasi bisnis. Nah, mungkin besok WFH gitu ya. Artinya di sini memang untuk kegiatan aktivitas kampus bisa diminimalisir dulu. Jadi kalian kalau mau pergi-pergi tolong perhatikan tetap protokol kesehatan karena kita nggak tahu virus ini sudah artinya sudah benar-benar mengkhawatirkan gitu ya. Semoga untuk antivirusnya ya imunnya bisa segera dibagikan katanya awal Desember sehingga semuanya bisa mendapatkan imun tersebut ya. Oke, nah kita lanjutkan. Tadi berbicara ya, seperti saat ini saya berbicara, kemudian panjenengan menyimak. Gunanya untuk apa? Nanti
di Google Form yang akan saya bagi untuk absensinya. Nah, di situ jenengan bisa menjelaskan apa yang sudah kita pelajari untuk siang hari ini. Berbicara dan menyimak dapat terjadi ya komunikasi lisan antar pribadi atau yang lebih banyak seperti tadi rapat, kemudian ketika ada aktivitas yang lain atau kegiatan yang lain. Kemudian selanjutnya, nah ini, mendengarkan. Nah ini berarti ya keterampilan mendengarkan. Nah, bisa jadi atau seringkali ya, yang saya rasakan Bu Ratih misalkan, ketika ketika saya ditawari untuk mengikuti seminar untuk online, ini sebenarnya seperti sini webinar gitu ya, itu sebenarnya juga sangat di sini sangat harus menyita perhatian ketika kita harus menyimak apa yang disampaikan oleh pembicara. Mungkin seperti saat ini ketika saya sampaikan panjenengan kurang menyimak daripada ketika kita tatap muka. Nah, ini yang menjadi kelemahan Bu Ratih misalkan. Jadi kalau misalkan seminar ya saya biasanya gitu ya men-screenshot ketika ada, kalau misalkan nggak dibagi untuk materinya, biasanya saya meng-screenshot ya, kemudian nanti akan saya pelajari lagi. Screenshot kan sudah ada di HP, nanti akan saya tulis lagi. Nah, begitu juga panjenengan kalau misalkan ada dosen yang tidak memberikan PowerPoint, ya kalau bisa itu kalian tulis atau misalkan screenshot aja, nanti tersimpan di HP. Jangan habis di screenshot semua galeri nanti dikosongkan karena full gitu, jangan ya, tetapi disimpan dulu. Ya, biasanya kita simpan dulu, kemudian nanti kita pahami secara pelan-pelan. Karena kalau webinar biasanya kan cepat, banyak yang tanya, kemudian nanti gaduh sendiri. Nah, ini yang menyita perhatian kita. Ya, kemudian mendengarkan dengan kritis, ya, mengevaluasi, kemudian menggunakan logika, ya. Kemudian mendengarkan dengan empati adalah memahami perasaan, kebutuhan, keinginan pembicara sehingga dapat menghargai sudut pandangnya. Nah, jadi misalkan seperti ini, nanti kalian boleh bertanya, misalkan, Bu, ini ada yang kurang jelas, bisa diberikan dengan contoh? Nah, boleh seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi sudah proses untuk keterampilan mendengarkan ya. Kemudian ini proses mendengarkan ya, menerima, kemudian panjenengan menginterpretasikan, mengingat, mengevaluasi, dan merespon. Dari kelima proses ini, kira-kira yang paling susah apa? Yang paling susah apa dari proses mendengarkan? Ada menerima, ya sudah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya, biasanya ya. Yang paling susah apa? Menerima ataukah menginterpretasikan? Ya, itu adalah memberi arti dari suara, ya, nilai, harapan. Kemudian mengingat, mengevaluasi atau merespon kira-kira? Interpretasikan. Nah, menginterpretasikan ya. Jadi di sini biasanya si komunikator ini berbicara, ya kita masih nggak paham, biasanya seperti itu ya. Kemudian kalau nggak paham pasti akan sulit untuk proses selanjutnya. Kita pasti nggak ingat kemarin ngomongnya apa ya. Nah ini ya, ini yang terjadi biasanya komunikasi lisan ya. Bedanya kalau tertulis itu ada memorinya karena ada notulennya, tapi kalau lisan ya berarti di sini ya pastinya kalau kita sudah tahap kedua menginterpretasikan ini sudah sulit, maka tentunya remembering, kemudian evaluating, dan responsif itu akan susah. Ya. Oke, jadi makanya kelima ini harus selalu diterapkan ya. Kalau sudah menerima pesan, kemudian kita harus bisa melogika. Oh, logikanya seperti ini loh. Nah, makanya biasanya kenapa dosen ini selalu menanyakan contohnya seperti apa gitu ya, karena supaya panjenengan logikanya main. Oh, berarti kalau teori ini ya logikanya seperti ini. Ya, itu contohnya. Oke. Nah, sepertinya sudah ada
pengingatnya, 10 menit kita harus berakhir. Materinya ini jangan lupa sudah saya share minggu yang lalu ya, jadi saya tidak akan men-share lagi, nanti absensinya akan saya berikan juga di WhatsApp. Kemudian kalau pendengar efektif itu mendengar secara aktif ya. Aktif artinya tadi berarti seperti saat ini yang saya lihat tertampil ini sudah ditayangkan semua videonya, harapannya ini adalah semua menjadi pendengar aktif atau efektif. Kemudian mencatat dengan cermat. Sudah belum ini? Bu, ngapain PPT sudah dibagi juga? Oke, yang penting ada notulennya. Kemudian sering melakukan kontak, ya kontak dengan pembicara, tetap fokus, menyesuaikan gaya mendengarkan, memberi isyarat, kemudian menyimpan pertanyaan dan membedakan antara poin utama. Itu biasanya yang dilakukan oleh seorang pendengar yang efektif. Ya itu. Kebalikannya dengan pendengar tidak efektif nanti bisa dibaca sendiri. Ya, kemudian selanjutnya adalah presentasi bisnis ya. Ini bisa jadi kita melakukan ya, presentasi adalah menjual gagasan ya. Setiap ini saya kira tidak ada masalah karena dari semester 1 kalian sudah melakukan presentasi walaupun tidak bisnis ya, presentasi kuliah biasanya untuk mempresentasikan hasil atau tugas yang ada. Ya, ada presentasi. Kalau di dalam bisnis bisa laporan kemajuan sebuah proyek, kemudian ada wawancara dengan media, interview, kemudian presentasi penjualan yang rutin dilakukan, kemudian mempresentasikan proposal proyek. Nah, ini ya biasanya dilakukan di dalam sebuah kegiatan bisnis dan lain-lain. Tujuannya ya, seperti juga penyampaian informasi tentunya di sini tujuannya presentasi untuk pemberian informasi, menyampaikan pesan, kemudian persuasif, mengajak audien, membujuk gitu ya. Persuasif itu membujuk supaya mereka ini percaya apa yang disampaikan oleh presenter atau komunikator. Kemudian menghibur. Nah, menghibur ya biasanya di sini ya ada acara kegiatan bisnis gitu ya. Mereka membuat sebuah acara untuk hiburan. Nah, ini bisa juga ya presentasi bisnis. Kemudian memperkenalkan diri. Ya, ini untuk interview biasanya. Untuk kelas D apakah sudah ada tugas membuat surat lamaran dan juga CV ya? Sudah belum kelas D? Sudah, Bu. Sudah ya? Hah? Sudah. Masuk Bu? Oh, sudah, oke. Berarti nanti di akhir kira-kira kita ujiannya itu kan awal Januari, mungkin nanti pertengahan Desember ya, kita akan interview satu-satu, ya interview satu-satu, mungkin nanti dengan Bu Ratih ya, itu bisa. Tugasnya sudah, tapi belum dikumpulkan, Bu. Oh, sudah, belum Tugasnya dikumpulkan ya? Belum ya. dikumpulkan di Google Class kelihatannya ya, belum ada ya. Nanti Desember aja ya ketika saya. Yang penting tulis dulu, ya tulis dulu nanti panjenengan cari lowongan pekerjaan, boleh di koran, boleh di internet, kemudian silakan dari lowongan itu ditulis untuk surat lamaran pekerjaan, kemudian CV untuk kurikulum vitae itu dibuat panjenengan sudah lulus S1 semua. Ya, semuanya kan ini harapannya menjadi sarjana manajemen ya. Semuanya ya. Ya pastinya kalau kuliah ya pengennya jadi sarjana, makanya nanti dibuat seolah-olah panjenengan semua sudah atau fresh graduate dari sarjana manajemen. Jadi nanti di situ dituliskan bahwa saya adalah lulusan sarjana manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang. Ya, jadi dibuat dulu, nanti ketika saya minta untuk mengumpulkan, silakan dikumpulkan. Berarti ada screen atau foto dari surat lamaran pekerjaan, ada
foto lowongan pekerjaannya dari internet boleh, surat kabar boleh, difoto saja, kemudian CV-nya nanti jadikan satu file PDF, kemudian dikirimkan. Sehingga Bu Rate sudah mempunyai bank untuk surat lamaran dan CV. Ya, kalau misalkan ada kegiatan magang, nanti sudah ada banknya untuk kelas 5D. Bank untuk data surat lamaran. Selanjutnya ya. Nah, oke. Kemudian menghibur pendengar sudah. Selanjutnya ini persiapan presentasi bisnis ya. Kalau presentasi ya topik harus ada penguasaan alat bantu ya. Kalau misalkan panjenengan presentasi dengan menggunakan LCD ya harus bisa mengoperasikan LCD laptopnya. Jangan sampai nanti ketika ada masalah teknis ini buyar semua, ambiar katanya ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian menganalisis lingkungan, audien, nah ini juga penting ya. Nah, alat bantu presentasi bisnis ya bisa berupa tulisan, grafik ya dengan menggunakan papan tulis, handout, kemudian LCD. Kalau dulu ada OHP gitu ya. OHP pernah dengar nggak OHP? Overhead projector. Mungkin di SMP, SMA. OHP itu dulu kita nulis tangan dulu, kemudian nanti akan diletakkan di sebuah seperti mesin fotokopi. Nah, itu nanti yang akan memancarkan sinar sehingga tulisan kita kebaca zaman dulu ya. Nah, tapi saya rasa untuk saat ini ya minim digunakan karena orang lebih prefer ke LCD, ya ke slide ya LCD. Kemudian apa sih struktur presentasi? Ada pengenalan, introduksi, kemudian pengembangan, ya ini intinya sebenarnya, kemudian kesimpulannya, ya. Oke. Ya sudah, kemudian ya, seperti tadi saya sampaikan, ternyata komunikasi lisan itu tidak hanya kita harus berbicara, tetapi salah satunya adalah bahasa tubuh tadi ya, Mas Ilham tadi ya, tidak hanya kemudian yang harus memakai tangan untuk menulis itu komunikasi tertulis saja ketika kita membuat surat dan lain sebagainya, tetapi juga komunikasi lisan kita perlu bahasa tubuh, ekspresi wajah misalkan. Ketika sedih, senang, marah gitu ya, makanya sampai ada emotion ya. Nah, ini. Kemudian ada senyuman ya. Nah, senyuman secara wajar jangan berlebihan ya. Kata Pak Heri senyumnya 5 cm gitu ya. Ya, jangan berlebihan. Nanti kalau berlebihan seperti joker malah ya, bahaya. Ya, nggak bisa mingkem nanti senyum terus nah ini ya. Kemudian gerakan anggota tubuh ya, dari tadi saya sampaikan bahasa tubuh ya dari atas kepala sampai ujung kaki misalkan. Ya, jangan menggunakan tekanan suara atau ekspresi wajah yang bertentangan. Ya, misalkan panjenengan marah tetapi mimiknya ini senyum kan nggak mungkin. Nah, sesuaikan kalau marah ya ekspresinya marah. Ya, kalau gembira ya ekspresinya gembira. Itu. Kemudian ya di dalam suatu komunikasi lisan ini muaranya ke presentasi ya, ada konferensi, simposium. Ya, simposium ini untuk mendengarkan pendapat ahli. Ya, ini biasa ketika kita ada pelatihan, kemudian ada juga untuk simposium gitu ya, untuk mendengarkan untuk pendapat ahli. Kemudian ada diskusi panel, nah ini sering juga kita lakukan. Ada seminar, ada workshop, kongres, santiaji. Ya, santiaji, pertemuan yang diselenggarakan untuk memberikan pengarahan singkat menjelang pelaksanaan suatu kegiatan, sosialisasi. Ya, sampai seperti itu. Itu tadi sudah untuk presentasi. Selanjutnya adalah pada rapat. Nah, rapat tadi sudah ya. Jadi walaupun komunikasi lisan rapat, tetapi harus kita punya notulensi. Karena untuk agenda, untuk dokumentasi itu penting. Oke ya. Merencanakan rapat ya. Di sini memutuskan tujuannya, ada tujuan siapa, kemudian partisipannya, kemudian waktu. Nah, ini waktu, fasilitas, agenda. Nah, oke ya. Di dalam rapat ini tentunya ada undangan, kemudian ada scheduling, jadwalnya, pengaturan ruang rapat, akomodasi kesehatan. Nah, kemudian di dalam